Kembali lagi di Baca Berita. Mas Naji, setelah konten-konten kita sebelumnya hanya berdua saja, 3 episode ya. iya. Kali ini Episode keempat kita kedatangan bintang tamu. asik. Biar teman-teman Tidak, gak gak bosan bosan saja. banget. Hanya kita berdua. Baik, untuk bintang tamu kali ini supaya teman-teman bisa lebih mengenalnya, untuk nama bintang tamu kita yaitu atas nama Ainul Jadid, usia 22 tahun. Prestasi tertinggi yaitu mencium tangan kedua orang tua setiap kali mau berangkat kuliah. Itu prestasi yang sangat membanggakan ya tentunya untuk Adit sendiri. Ya sampai sekarang Mas, sampai saat ini. Sampai saat ini pemirsa. Selain berangkat kuliah juga, apakah Kak Adit sendiri mencium kedua tangan orang tua setiap mau keluar rumah? Ya kalau saya sendiri kalau mau kuliah gitu, mau sekolah gitu barangkali. Mulai dari dulu saya diajarin begitu Mas. Ya ke bawah sampai sekarang. Dan itu yang prestasi paling luar biasa saya sampai sekarang. Gak ada yang bisa ngalahin itu sih. Tapi dengar-dengar berita burung Mas Adit, Ya. bahwa Ketua Umum Bengkel Sastra periode 2021 YIN Madura mengalami kejadian perselingkuhan. Apakah itu benar Kak Adit? Iya. Bentar, ini diselingkuhi atau menyelingkuhi ini? Kita ini wajib dipertanyakan dulu. Aduh. Iya. Bagaimana tuh Kak? Aduh, ini netizen yang sejenis apa yang mengatakan statement yang seperti ini? Itu sudah biasa Mas Kak. Itulah kerjaannya netizen tentunya. Ya kerjaannya nyinyir mulu setiap hari gitu. Sebenarnya sih enggak Mas, enggak diselingkuhi ataupun selingkuh atau perselingkuhan enggak sih. Cuman ya istilahnya tuh ya cacat perasaan aja sih gitu. Cacat perasaan gitu, mungkin lebih tepatnya sih gitu. Dalam sekali. Iya, ya maksud saya tuh remaja mana sih yang enggak ngalamin patah hati gitu seumur hidupnya, yang enggak ngalamin pernah diputusin seorang wanita lah gitu istilahnya. Mas Rehan enggak pernah ngalamin itu? Ya, kalau nasib saya malah sebelum jadian saya sudah ditinggal. Ini sih gokil sih. Ini belum cerita aja udah lucu ya. Diputusin sebelum jadian gitu, gimana ceritanya? Tolong jangan menertawahi nasib saya atau jika masih menertawahi saya akan keluar. Ya maaf Mas. Mas kan jadi ngembukan gini ya sekarang gitu. Lalu alasan kedua kenapa kita mengundang Kak Adit, yaitu kemarin saya melihat instastory dari Kak Adit, bahwasanya instastory tersebut di-repost oleh korban perselingkuhan Kak. Korban perselingkuhan antara suami dengan mertuanya tentunya. Curhat Norma Risma, suami yang selingkuh dengan ibunya sendiri. Itu bagaimana Kak Adit, kenapa bisa di-repost? Jadi ceritanya segini, awalnya tuh saya buka Twitter gitu ya. Trending perselingkuhan. Buka Instagram trending perselingkuhan. YouTube pun juga. Lah, saya penasaran ini kok trending banget gitu kan ya. Kemudian saya baca beritanya gitu. Dan ternyata benar ada perselingkuhan antara menantu sama anaknya sama mantunya gitu loh. Antara suami dan ibu mertua. Dan ibu mertuanya gitu loh. Aduh, ini sih parah banget gitu. Kemudian saya tonton ada sih konten kreator yang mengundang si korbannya itu wawancara di kanal YouTube-nya. Itu 1,5 jam saya tonton. Itu Anda gak ada kerjaan atau emang meriset? Gabut ya, ditambah gabut aja sih, gak ada kerjaan gitu Mas. Ya pas itu dini hari Mas, pukul 2:30 gitu loh. Saya tonton itu sampai habis. Kemudian setelah itu saya reflect. Saya spontanitas aja bikin story itu. Saya post di IG, saya kasih judul perempuan yang bergelendotan di tiang gantung gitu. Kemudian saya lihat paginya tuh sudah di-repost sama si korbannya gitu. Intinya tulisan itu sih kebingungan seorang wanita ini gitu. Ya saya kasihan banget ngerasain, saya juga ngerasain juga, prihatin banget gitu loh. Kok ada sih manusia sejenis ini gitu loh. Si perempuannya juga bertahannya lama banget gitu loh. Padahal kasus perselingkuhan ini malah sebelum mereka ini menikah. Iya, ceritanya mereka dari mereka pacaran. Pacaran sudah 5 tahun. 5 tahun gitu. Ya cukup lama kan berarti kan? Ya, bukan
lama sekali sudah kan, 5 tahun itu. Iya cukup lama, dan si anaknya ini sebenarnya bukan sekali 2 kali sudah diselingkuhi gitu. Sebelum menikah pun dia sudah dikhianati sama si cowoknya itu. Bahkan sama ayahnya sendiri itu sudah dicegah tidak dikasih nikah sama dia gitu. Tapi anaknya beralasan cinta Bahwa pertamanya. cinta gitu. pertamanya. Ini Dengan alasan bucin. Bucin. Iya, Mempertahankan dijelaskan. hubungan. Ini bukan bucin lagi sih, Mbak. Ini akut banget, parah. Ini parah banget. ini sih. antara bucin sama goblok itu beda tipis ya. Maaf ya, ya tolol sih. Maaf saya Ya, itu bilang itu gitu beda karena beda dikit lah. gimana ya? Secita-citanya saya nggak pernah sedalam itu, Mas, gitu. Iya, iya. Iya, kok ada manusia yang sampai segitunya gitu. Padahal sudah dibanting berapa kali gitu kan ya, istilahnya gitu. Lalu Norma Risma ini sendiri percaya kalau suaminya ini akan berubah. Uh-uh. Dengan alasan itu, bucin dengan alasan seperti itu Iya, akan berubah. Aduh, ini di kepergok dikasih kesempatan lagi, kepergok dikasih kesempatan lagi, berarti gimana ini Mas Aji? Jadi untuk teman-teman janganlah kalian percaya terhadap omongan laki-laki Betul. kecuali saya. Ya kecuali saya juga kalau begitu. Kecuali saya juga. Tapi untuk konten kali ini kita harus hati-hati, Mas Haji. Hati-hati. Karena sudah ada UU ITE. Betul. Bahkan untuk kasus perselingkuhan yang dialami Norma Risma ini dibawa ke ranah hukum. Sudah dilaporkan Iya. Kuasa hukum Rozi minta Norma Risma bertaubat. dengan alasan Surga ada di telapak kaki ibu. Surga ada di telapak kaki ibu. Ada di belah. Ini tanggapan sebenarnya- Mas Adin ini gimana? Iya sebenarnya kalau mau mengatakan itu sih mikir juga gitu loh. Otak itu adanya di sini gitu kan, di dengkul gitu loh. Gitu loh kalau menurut saya. Iya memang saya nggak mau menyalahkan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kata-kata itu memang real sih. Iya. Memang ada Gitu. Cuman konsepnya kan Nggak nggak kayak gitu, gini. gitu loh. Jadi kita kayaknya harus membuka perspektif baru ya. Tidak semua surga ada di telapak kaki ibu Ya tentunya. mungkin sih gitu. Kayaknya kita akan membuka perspektif Kalau baru memang terhadap surga ada sudah di- kejadian ini. Kalau memang surga ada di telapak Kaki kaki ibu. kenapa ngerocos ke selangkangannya? Anjir. Baik pemirsa itu Kak Adit yang ngomong. Instagram sudah ada di depan barusan ya. Oke. Itu Kak Adit. Catat Kak Adit. Kalau surga anak ada di telapak kaki ibu, sementara surga istri itu ada di suami. Ya betul. Kalau Suami dengan ibunya sendiri, Sudah dirusak gitu ya. Nanti larinya ke siapa gitu ya? Larinya ke suami atau ke bisa bingung juga sih. saya bingung. Um, Jangan-jangan alasan kenapa Rozi ini selingkuh dengan ibunya sendiri karena terinspirasi dari film-film biru, waduh. yaitu kategori MILF. baik untuk Instagramnya Mas Rehan sudah ada di deskripsi ya linknya. Itu saya bukan nyari sendiri di Pornhub, tapi hanya Situsnya pun bukan itu teman-teman saya. Oh, Ya, untuk Instagramnya sudah tertera di deskripsi. Cukup Mas Haji. Sementara Mas Rozi ini punya kuasa hukum sendiri, lalu Norma Risma sendiri dibantu oleh Lord, pengacara dari segala pengacara, bos terakhir. Disomasi mantan suami, Norma Risma minta bantuan ke Hotman Paris Hutapea. Kronologisnya bisa dijelaskan Mas Haji? Jadi setelah dilaporkan oleh sang suami, setelah disomasi oleh sang suami, sang mantan tentunya maksudnya. iya mantan suami sih. Iya. Ya. Jadi Norma Risma ini pergi ke kafe apa? Kopi John. Kopi Joni. Kopi Joni Joni. untuk meminta bantuan terhadap Lord dari segala pengacara, Mas. Bos terakhir. Iya. Menurut saya ini sudah no counter lagi. Aduh, no kontrol. No counter. Karena di samping Norma Risma sudah didukung oleh netizen Indonesia. Di belakang Mbak Norma Risma ini terdapat netizen Indonesia. Netizen itu kalau sudah ngomong Aliansi aduh netizen Indonesia.
itu sudah kebentuk mas ya. Ya, dengan berita ini sudah Oh mas. iya. Ya kalau kita presentasikan mungkin 80%-nya ke normalisme, ke 20%-nya ke itu mungkin ya. Bisa. Ditambah huruf Anpadis sendiri sudah 99,99%, 9%. Punya normalisme sendiri sudah. Iya. Ada ya, kita tunggu saja Bapak selanjutnya dari kasus ini ya. Tapi kalau kita ini pandang dari perspektif mertuanya, gimana sih seorang ibu gitu kok bisa melakukan tindak yang semacam itu gitu? Kok nggak punya rasa ini kepada anaknya gitu? Dari Mas Rozi ini menjelaskan, Mas Rozi bilang bahwa lebih nyaman dengan mertuanya daripada istrinya. Lebih Mas. nyaman. Lebih nyaman. Kayaknya kita harus menggarisbawahi kata nyaman di sini apa deh? Ya, nyaman biasa dalam hal apa saja mana Ji? Mungkin dari biologis mungkin. Ya, mungkin kalau daripada Mas Rozi sudah dapat produknya, ya pabriknya aja sekalian biar dapat semuanya gitu. Iya. Aduh. Tetapi menurut saya Mas Rozi ini harus memilih dua, Mas. Antara tidak punya akhlak dan tidak punya otak, Mas. Mas Rozi ini tamak memilih dua-duanya, tidak punya otak dan tidak punya akhlak. Ya gimana juga sih, saya parah karena ini parah banget. Kasus Ya. ini parah banget, parah. Ini Menurut Kak Adit perselingkuhan. sendiri, inti dari Perselingkuhan ini, tema Apa? perselingkuhan ini apa? Ini perselingkuhan bukan sembarang perselingkuhan. Bukan sembarang perselingkuhan. Selingkuh mah ya banyak kita temui orang-orang selingkuh karena perasaannya karena lebih suka condong ke si A misal daripada si iya, B. iya. Ini bukan berkaitan dengan AB, tapi AZ. iya akut banget mas gitu loh. Ini di luar nalar banget gitu, selingkuh sama mertuanya sendiri. Kalau menurut Mas Rehan Bahkan- ini, oh iya. Iya, ini apa ya? Kepergok bukan hanya sama mertuanya. Ini Tapi oleh kepergok istrinya pernah melihat HP suaminya ada aplikasi Hijau. hijau mas. Marketplace. Marketplace. Itu gak tahu saya. Oh, tapi marketplace di sini berbeda. Marketplace di sini mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang digunakan oleh Mas Rozi mungkin sama-sama menjual. Menjual. Iya, kita sama-sama kita garis menjual bawahi sih. menjual. Tapi yang dijual itu berbeda. Gitu. Kenapa? Iya. Bedanya? Yang digunakan Mas Rozi ini sendiri, yang dijual hanya paha dan dada. Sementara ya marketplace yang satunya itu menjual barang elektronik dan yang lainnya. Jadi marketplace yang digunakan Mas Rozi ini tidak menjual alat-alat elektronik ya? Aduh. Ini parah banget sih bang. Mas Naji sendiri menanyakan pendapat saya tentang Iya, kasus ini. tentang perselingkuhan ini bagaimana pendapat Mas Rehan? Seperti yang dikatakan Kak Adit bahwa ya perselingkuhan mungkin dialami oleh beberapa pasangan. Iya wajar. Hal yang wajar mungkin. Menurut saya, setia itu prinsip, diselingkuh itu nasib. Agak Baik. berat ya. Ya, baik. Sekian dari baca berita kita kali ini. Sampai jumpa di baca berita selanjutnya. Bye bye.